Shalom Opa Oma, selamat pagi. Senang kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan Usia Indah pada pagi hari ini. Biarlah kita dengan hati yang bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, meninggikan Dia. Mari kita naikkan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Mari Opa Oma kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung, yang mulia. Yang senantiasa ingin kami tinggikan, kami muliakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus boleh memelihara kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk datang bersekutu di dalam persekutuan Usia Indah pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Kami juga menyadari Tuhan, mengakui kami penuh dengan kelemahan, kekurangan sehingga ada kalanya kami melakukan dosa dan kesalahan Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun tak sengaja Tuhan. Kami mohon Tuhan ampunilah kami untuk semua dosa dan kesalahan kami. Menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau beri. Sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Untuk kami lebih lagi melakukan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Pendeta Tan Chuan Eng yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi mulut bibirnya Tuhan. Pakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk memberkati kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan waktu persekutuan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih dan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Biarlah terus kita membaca firman Tuhan ini sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan ini masuk di dalam hati kita dan dapat kita resapi, kita renungkan hari lepas hari. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Yang dalam bahasa Mandarin kita akan membacanya juga bersama-sama. 诗篇第100篇第1到第5节，普天下当向耶和华欢呼，我们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他操场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的园，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心事直到万代。Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, terlebih lagi yang dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Opa Oma, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita naikkan dalam bahasa Mandarin ya.
firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tan Chuan Eng. Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberkati kita. Nah Opa Oma, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami pada pagi hari ini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Kini saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bukan saja kami mengerti, tetapi Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Oma, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jangan khawatir. Ya, diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ya Opa Oma, tentunya Opa Oma siapkan Alkitab Opa Oma ya di rumah supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah Opa Oma, saya akan bacakan firman Tuhan buat Opa Oma ya. Opa Oma simak baik-baik. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Opa Oma, kita sudah membaca Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah Opa Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membahas lebih jauh, ya kita harus tahu dulu ya, apakah kekhawatiran itu. Nah, umpama kekhawatiran adalah perasaan takut terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah, sehingga dapat menimbulkan perasaan cemas dan gelisah. Nah, biasanya ada pikiran-pikiran negatif terhadap sesuatu yang diduga akan terjadi di masa yang akan datang.
padahal kenyataannya belum tentu terjadi. Nah, seorang yang bernama Corrie ten Boom pernah mengatakan bahwa kekhawatiran adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak tetapi tidak pergi kemana-mana, namun menghabiskan tenaga kita. Nah, Opa-Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah, ayat yang kita telah baca tentang kekhawatiran adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit mengenai kebahagiaan. Nah, ayat ini diberikan bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kalau kita membaca, kita perhatikan ayat 26 dan 32, ada kata Bapa yang di sorga. Nah, Injil Matius 1 ayat 12 menyatakan bagi kita yang percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, Opa-Oma yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya hal kekhawatiran adalah tema umum yang sering kita dengar dalam khotbah-khotbah yang pernah disampaikan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Apalagi kita melihat dunia sampai saat ini masih kewalahan menghadapi virus corona yang sudah menimbulkan banyak korban yang meninggal. Dan Opa-Oma, korbannya itu tidak pandang bulu, Opa-Oma. Tua, muda, kaya, miskin, baik dia pejabat, dokter, tenaga medis, olahragawan, artis, bahkan pendeta sekalipun menjadi korban dari virus corona. Saat ini kita bisa melihat negara India yang mengalami gelombang COVID yang kedua yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Karena apa? Karena mereka mengabaikan protokol kesehatan. Nah, begitu juga negara Singapura yang dipuji bisa menekan peningkatan COVID, tetap ada tambahan 248 kasus. Sehingga pemerintah mengatakan ada lockdown parsial mulai tanggal 16 Mei sampai 13 Juni. Nah, saya membaca update COVID di Indonesia, yaitu tanggal 21 Mei 2021, setelah liburan Lebaran ada peningkatan 5.746 kasus. Nah, Opa-Oma, kalau melihat seperti ini, siapa yang tidak khawatir? Oleh sebab itu, Tuhan Yesus Kristus terus mengingatkan kepada kita. Dia mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Nah, Opa-Oma, mengapa kita tidak boleh hidup penuh kekhawatiran? Nah, Opa-Oma, kita tidak boleh hidup penuh kekhawatiran karena pertama, Opa-Oma, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, yaitu di dalam ayat 25a, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Pada dasarnya Tuhan Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting dari semua fasilitas hidup. Opa-Oma, apakah kita percaya dengan perkataan Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kita harus percaya dengan sepenuh hati.
Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita memiliki pandangan bahwa fasilitas hidup lebih penting daripada hidup. Nah, umpama Tuhan Yesus sudah memberikan kita hidup yang lebih berharga daripada sandang pangan kita. Ia pun akan memberikan hal-hal lain yang nilainya lebih rendah dari hidup itu. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh hidup dengan khawatir. Yang kedua adalah kekhawatiran menghilangkan kebahagiaan dan memperpendek hidup kita. Di dalam ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat nambah sehasta pada jalan hidupnya? Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Tetapi kalau kita hidupnya penuh kekhawatiran, yang pasti kita kehilangan kebahagiaan. Nah, menurut para ahli jiwa, kekhawatiran dapat menekan jiwa berjuta-juta orang. Akibatnya orang tidak bisa tidur dan akhirnya sakit. Nah, umpama jadi kekhawatiran tidak menambah sehasta jalan hidup kita, melainkan dapat memperpendek jalan hidup kita. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita tidak boleh hidup dengan penuh kekhawatiran. Yang ketiga, Bapa Sorgawi tahu apa yang kita butuhkan. Di dalam ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Nah, umpama hidup yang berharga daripada sandang dan pangan sudah diberikan oleh Bapa Surgawi pada kita. Saya yakin Dia pun akan memberikan hal-hal lain yang nilainya lebih rendah dari hidup kita. Nah, umpama yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, sekarang apa yang kita harus lakukan agar kita hidup tidak khawatir? Umpama kita harus memusatkan perhatian kita pada perkara yang terpenting, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, umpama Yesus berkata bahwa kekhawatiran akan muncul saat kita memprioritaskan makanan, pakaian, dan pengaturan masa depan, daripada kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi umpama kalau kita hidup kita tidak mau penuh dengan kekhawatiran, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, umpama yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apa yang kita harus lakukan agar hidup kita tidak khawatir? Umpama kita harus memusatkan perhatian kita pada hari ini, bukan besok. Karena di dalam ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, umpama yang kita harus sadari, hidup kita adalah hari ini. Besok apakah kita hidup? Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, gunakanlah hari ini untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ciptakanlah hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus dan serahkanlah segala kekhawatiran kita padanya. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7
firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Opa Oma yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pagi ini mendorong kita untuk beriman kepada Yesus yang memelihara hidup kita, dan kita tidak perlu lagi merasa khawatir karena Yesus peduli dan tahu akan persoalan hidup kita. Hanya ada satu jalan keluar agar kita tidak khawatir, dan ada damai sejahtera dalam hati kita kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami mengerti bahwa hidup kami tidak boleh khawatir. Karena apa yang kami khawatirkan itu adalah sesuatu yang belum tentu terjadi dalam hidup kami. Biarlah tolong kami agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami khawatir, kami mencari Tuhan dan kami menyerahkan semua itu kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, memang di dalam hidup kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyediakannya bagi kita. Berkatnya cukup bagi kita. Kita tidak perlu khawatir akan makan, minum, apa yang kita pakai. Biarlah kita meresponi firman Tuhan, kita naikkan pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Opa Oma, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Biarlah persembahan kita boleh menjadi berkat untuk membawa banyak jiwa ke hadapan Tuhan, khususnya Opa Oma usia indah. Mari kita menaikkan
doa sebelum kita membawa persembahan kita. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan juga Engkau curahkan berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Saat ini kami dengan hati yang penuh sukacita membawa persembahan kami Tuhan ke hadapan-Mu. Sebagai ucapan syukur kami karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan, menyucikan persembahan kami ini. Sehingga biarlah persembahan kami ini juga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa khususnya usia indah yang lain yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian, hitung berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Tang ni ijep kunan rupo lang chong chong, tang ni yu chung sao tan si hu yao jie wang, ro ba zhu de en dian从头数一数，必能叫你喜气感谢而欢呼。主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要数，必能叫你喜气感谢而欢呼。Mari kita akan menaikkan doa syafaat nanti akan dipimpin oleh Pendeta Tan Chuan Eng. Nah, Oma, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau berdoa untuk Opo Oma yang mungkin pada saat ini merasa jenuh, merasa bosan karena harus lebih banyak tinggal di rumah. Kami berdoa biar Roh Kudus menghiburkan, menolong Opo Oma yang ada di rumah agar mereka tidak merasa jenuh, agar mereka tidak merasa bosan. Tetapi mereka ada sukacita karena pertolongan daripada Roh Kudus. Dan kami juga berdoa untuk Opo Oma, biarlah di dalam masa pandemi ini kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada Opo Oma. Kau memberkati Opo Oma, bahkan Engkau menolong Opo Oma. Biarlah di dalam usia yang indah ini mereka boleh menikmati persekutuan, keintiman dengan Engkau selagi mereka ada di dunia ini. Sehingga melalui persekutuan dengan Engkau, Opo Oma bisa merasa sukacita. Bapa, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah yang pada saat ini sedang membagikan vaksin. Tuhan, biarlah apa yang dibagikan semua dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi mereka yang sudah menerima vaksin, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar mereka tetap
mengikuti, menjalankan protokol kesehatan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita naikkan doa Bapa kami. Pimpin dia. Opa Oma, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Opa Oma, persekutuan kita sudah selesai pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di dalam persekutuan Usia Indah setiap Jumat jam 10 pagi. Biarlah kita senantiasa di dalam kehidupan kita senantiasa menantikan saat-saat kita bersekutu kepada Tuhan. Sampai kita bertemu Jumat yang akan datang.